Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rino Saputro dan hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang ya lagi hangat-hangatnya untuk hari ini ya tentang info GTK. Tentunya untuk beberapa orang yang ya tergabung di ya masuk dalam piloting 1, 2, dan 3 ya tentunya sangat-sangat menanti-nantikan tentang update info GTK. Nah, hari ini bakal kita coba buka info GTK pribadi ya. Kita sekalian cek bagaimana hasil dari info GTK yang katanya update untuk penerbitan NRG ya. Ini kita buka info GTK. Jadi untuk piloting tahap 1, 2, dan 3 informasinya itu di tanggal 30 kemarin itu sudah mulai diterbitkan untuk NRG-nya. Nah, sekarang kita mau coba cek ya. Nah, tapi sebelum kita masuk di sini, ini loadingnya mungkin agak sedikit lama ya. Kita coba buka di cek dikti terlebih dahulu. Jadi kalau kemarin sebelum adanya informasi untuk tanggal 30 itu bakal terbit info NRG-nya, itu ada beberapa kendala. Salah satunya mungkin ada beberapa kampus yang memang lambat dalam melakukan penginputan, salah satunya data di dikti ya. Karena contohnya untuk LPTK yang saya alami sendiri itu kelulusannya sudah di akhir November, tapi sampai sekarang itu statusnya masih belum lulus ya. Kita coba cek apakah sudah berubah atau belum. Silakan verifikasi terlebih dahulu. Oke. Dan di sini banyak yang namanya Rino Saputro ya. Dosen kita lewatkan karena bukan dosen, kita lihat ke mahasiswa. Kita ada di LPTK Universitas Riau. Coba kita cek. Oke, dan di sini status terakhir mahasiswa masih kosong. Ya, sebagai gambaran untuk data dikti LPTK lain, ya saya contohkan mungkin teman satu sekolah saya, ya kita coba cek. Mahasiswa, kalau tidak salah di mana ya? Kita lihat ini, kita lihat program studinya nih, Muhammadiyah Gresik Pendidikan Profesi Guru ini satu tahap, dan di sini status terakhirnya lulus 2024-2025. Dan di sini kita mau cek apakah pengaruh dengan info GTK tadi ya. Kita coba cek, tadi yang punya saya itu belum lulus, dan sekarang kita bakal cek untuk info GTK-nya. Oke, ya di sebagian ini ya. Di bagian ini status kelulusannya, statusnya masih zong, dan di sini tidak ada warna hijau, warna kuning. Sebelumnya ada, tapi di sini nomor registrasi gurunya, NRG-nya untuk SIMTUN-nya itu menunggu proses validasi pusat. Adapun KSG-nya itu sudah muncul. Nih ya, untuk KSG-nya rata-rata sudah muncul 154, ini. Oke. Untuk datanya sebenarnya sudah muncul dan ada format pembayaran ya. Kemudian validasi data juga. Kita fokus ke NRG. Ada yang tanya mungkin NRG-nya itu ada SIMTUN, ada KSG. Kira-kira apakah KSG itu adalah NRG yang bakal keluar? Tapi karena kalau mau dilihat di bagian atas, cuy, di bagian atas NRG-nya masih kosong ya. Dan statusnya di sini serdiknya masih kosong. Ya, jadi mungkin memang benar-benar masih menunggu proses validasi pusat. Tapi di sini kita tahu bahwa status dikti ini ternyata tidak pengaruh dengan info GTK-nya. Yang pasti jangan sampai data-data pribadinya salah. Ya, biasanya di LPTK masing-masing di situ ada revisi data masing-masing mahasiswa. Jadi kalau seandainya salah bisa melakukan revisi. Dan di sini kita lihat alhamdulillah sudah muncul ya.
Jadi yang 24 ini adalah tahunnya. 154 ini adalah kode bidang studinya. Kita cek ya. Kode bidang studi 154. 154 itu untuk pendidikan kewarganegaraan, bener ya? Karena kita pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Jadi ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau PKN, pendidikan kewarganegaraan, atau pendidikan Pancasila. Kalau di kurikulum Merdeka, insya Allah sama saja, ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ternyata untuk NRG-nya itu sudah muncul, tapi masih menunggu proses validasi pusat untuk SIMTUN-nya. Nah, kita bisa cari tahu SIMTUN adalah ya. Oke, SIMTUN adalah aplikasi yang digunakan untuk memvalidasi data guru PNS daerah yang memenuhi kriteria penerimaan tunjangan profesi guru. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2014. Jadi untuk datanya di sini keterangannya masih divalidasi oleh pusatnya. Karena wajar, kenapa? Karena NRG-nya pun belum kita inputkan ke Dapodik. Jadi kalau sudah sampai di tahap ini, ada baiknya kita melaporkan ke operator Dapodik sekolah untuk menginputkan NRG-nya. Jadi kalau kemarin-kemarin sudah muncul atau sudah menginputkan data sertifikasinya, tapi NRG-nya masih kosong nih, karena memang belum keluar. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor KSG ini sebagai nomor NRG-nya. Insya Allah sama. Tinggal tunggu proses validasi pusat, nanti ini akan terisi dan statusnya valid seperti yang lainnya. Ya. Dan memang wajar, kenapa wajar? Karena kalau kita lihat di sini ya, mana. Kita lihat nih. Jadi data yang diambil itu masih data semester yang lalu, cuy. Ya, belum semester yang baru. Jadi memang datanya masih data yang lama. Jadi wajar kalau seandainya di sini masih belum valid. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, kita bisa melaporkan KSG-nya sebagai nomor NRG untuk diinputkan di aplikasi Dapodik, dengan harapan nanti proses validasinya akan lebih cepat ya. Entah ada pengaruh atau tidak, ya tidak ada salahnya kalau kita input duluan ya. Karena ya masih bisa diedit, tenang saja. Walaupun salah masih bisa diedit. Oke, sampai di sini kita sudah cek. Ini sudah bisa dimasukkan, tinggal tunggu proses-proses yang lainnya. Dan ya kita update terus untuk info GTK-nya masing-masing. Adapun yang belum muncul KSG, jangan khawatir karena memang ya kalau data di diktinya sudah ada, tadi walaupun status terakhirnya belum muncul atau belum lulus statusnya, faktanya KSG-nya sudah muncul. Jadi mungkin sedang tunggu giliran saja. Oke, mungkin untuk status NRG-nya mungkin cukup sampai di sini. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya kita akan tunjukkan bagaimana caranya untuk menginput NRG masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Tentunya dengan melaporkan ke operator sekolahnya masing-masing. Oke, dadah.